Kita mendekat di tempat mihrab yang di sebelah selatan. وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Yang senantiasa harus selalu kita ulang-ulang, kita perbarui dalam diri kita, yaitu perkara niat. Maka bagaimana di dalam mengurus, mengasuh pondok pesantren ini kita selalu melurus-luruskan niat. Karena innamal a'malu binniyat. Di akhirat itu nanti orang mendapatkan hasil-hasil pahala-pahala amalan ditentukan dari niat. Sama-sama ibadahnya, sama-sama hijrahnya, sama-sama berjuangnya secara zahir sama, nanti di akhirat pahalanya, kebaikan yang didapatkannya bisa berbeda-beda karena beda-bedanya niat. Sholat tetapi niatnya tidak benar, maka itu sholat itu malah dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya orang-orang yang niatnya tidak karena Allah. Musala yuraunan nasa, ini ngerti ayatnya? Depannya bagaimana? Usala wala yuraunan nasa wa idza qamu ila sholati qamu usala. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Salat lah, coba ya. Amalan yang begitu tinggi diberikan oleh Allah ketika mi'raj sana. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Salat tetapi niatnya tidak benar, niatnya bukan semata karena Allah, maka sholatnya itu dicela oleh Allah. Hijrah, sudah meninggalkan kampungnya, meninggalkan macam-macamnya, tetapi tidak karena Allah, maka hijrahnya dicela oleh Allah. Nah kemudian termasuk kebaikan-kebaikan dan barokah-barokah yang Allah berikan di dunia ini juga dimulai dari niat. Innama ba'din nusrah ala qadarin niyyah. Menurut niatnya nanti akan datang macam-macam kebaikan dan keberkahan. Maka kita ini berkhidmat di pondok pesantren selalu pertama kali mesti kita niatkan semata hanya mencari ridha Allah. Jangan ada niat-niat yang lain. Pokoknya niatnya itu semata hanya mencari ridhonya Allah. Faman wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Mendapatkan Allah, mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan semuanya. Kehilangan Allah, kehilangan ridhonya Allah sama dengan kehilangan semua. Jadi kita ini ngurus santri, nyari santri, pikirkan programnya, mikir sana, mikir sini. Itu ya yang paling utama niatnya hanya untuk mencari ridhonya Allah.
Kemudian bagaimana diniatkan hanya semata mencari pahala dan kemuliaan akhirat. Diniatkan hanya mencari pahala dan kemuliaan akhirat. Dulu setiap kali mau ke cabang-cabang itu, kalau soal yang Zairon rahimahullah itu, antara lain selalu beliau sampaikan kepada ustaz-ustaz dan semua yang khidmat di cabang, sampaikan kepada mereka bahwa kekayaan kita yang sebenar-benarnya ini adalah santri-santri. Inilah kekayaan kita yang sebenar-benarnya. Mengapa? Karena semua kita itu akan mati. Ya kalau mati itu berhenti pahala amalannya. Tetapi kalau punya santri-santri masih mengaji, masih sholat, masih wiridan, masih ibadah, masih amal, karena kita dulu pernah mendidik mengasuh mereka, kita berharap mereka terus mengirim pahala kepada kita. Itulah kekayaan yang sebenar-benarnya. Itulah kekayaan yang sesungguh-sungguhnya. Sudah mati, sudah tidak bisa sholat, tapi dapat kiriman pahala sholat terus. Sudah mati, tidak bisa wirid lagi, tapi dapat kiriman pahala wirid terus. Jadi kalau yang lain-lain itu bukan nomor satu, ini nomor siji. Sudah mati, sudah tidak bisa ibadah, tidak bisa dakwah, tapi punya tinggalan di mana-mana orang ibadah, di mana-mana orang dakwah, santri-santri yang pernah dididik di asuhnya itu ngirim pahala terus sampai hari kiamat. Maka Maulana Ilyas rahimahullah beliau mengatakan biasanya orang mati itu meninggalkan sebidang tanah, meninggalkan sepetak rumah. Saya ini mau mati, alhamdulillah kok meninggalkan negara-negara, meninggalkan kerajaan-kerajaan. Maksudnya apa? Dakwah hidup di negara-negara, dakwah hidup di kerajaan-kerajaan. Dari mana-mana orang ngirim ganjaran, ngirim pahala untuk Maulana Ilyas. Itu kekayaan. Nah, yang sebenar-benarnya itu ganjaran, dapat kiriman pahala, ganjaran tidak habis-habis. Nah, ini kita yang di Temboro itu juga begitu. Musyawarah tetangga cabang-cabang, niatnya yang utama antara lain supaya dapat kiriman pahala ganjaran dari Aceh, dapat kiriman ganjaran dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Bali, dari itulah orang yang. Kemudian ngurus agama, ngurus pondok pesantren, mendidik, mengasuh santri di pondok pesantren. Ini memang akan lurus kalau tiangnya itu nyata. Sebagaimana dikatakan oleh Maulana Umar Al-Qadiri rahimahullah, setiap amalan itu nanti tiba-tiba ada penyakitnya. Dakwah tiba-tiba ada penyakitnya, ngaji tiba-tiba ada penyakitnya, madrasah tiba-tiba ada penyakitnya, wiridan tiba-tiba ada penyakitnya. Semua amalan itu nanti tiba-tiba ada penyakitnya. Satu-satunya amalan yang selamat dari penyakit, kata Maulana Umar Al-Qadiri rahimahullah, yaitu amalan yang niatnya 100% untuk akhirat saja. Maka amalan itu kalau niatnya 100% untuk akhirat saja, insya Allah nanti selamat dari penyakit. Dan penyakitnya itu macam-macam. Bertengkar itu juga penyakit. Tiba-tiba ingin dapat kemuliaan, kehormatan, keduniaan itu juga penyakit. Maka selamatnya amalan itu kalau niatnya 100% hanya untuk akhirat. Kemudian amalan itu justru kalau diniatkan untuk akhirat, oleh Allah dijanjikan barokahnya juga Allah berikan di dunia ini. Man ja'ala hammahu hamman wahidan hammal akhirah kafahullah sa'irul umum. Barang siapa menjadikan cita-citanya hanya satu saja, cita-cita akhirat, justru semua cita-citanya yang lain dicukupi oleh Allah. Jadi kalau niatnya itu hanya akhirat, tok, lain-lain, maka yang lainnya itu malah didatangkan dan dicukupi oleh Allah Subhanahu.
Kalau begitu saya tak niat bikin pondok, niat akhirat supaya dapat dunia. Itu namanya bukan niat akhirat itu. Itu namanya niat dunia lagi. Pokoknya niatnya akhirat, tok nggak usah yang lain-lain. Justru nanti di sana ada jaminan macam-macam kebaikan bahkan sejak di dunia. Kemudian semuanya ini diniatkan untuk berkhidmat dan meneruskan amalan serta perjuangannya yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan untuk berkhidmat dan meneruskan amalan serta perjuangan baginda Rasulullah SAW. Karena semua kebaikan, semua keberkahan itu Allah tumpahkan semuanya kepada baginda Rasulullah. Maka pesantren kita, pondok kita itu hidup nanti kalau dapat luberan barokahnya Rasulullah. Madrasah kita hidup kalau dapat luberan barokahnya Rasulullah. Dakwah kita, mahalah kita, markas kita akan hidup apabila mendapatkan luberan barokahnya Rasulullah. Karena semua kebaikan, keberkahan itu oleh Allah dicurahkan, ditumpahkan semuanya lewat baginda Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah kenapa kita ini kalau ngaji itu niatkan hatinya itu nyambung dengan Rasulullah. Ya Allah, saya ini hanya menyampaikan ilmu dari guru saya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari sahabat, dari baginda Rasulullah. Maka dulu dari Imam Ghazali, gurunya Nabi Mahmud, ayahnya Pak Beta itu selalu berpesan, kalau kamu bikin masjid, niatkan masjid untuk Rasulullah. Kalau kamu bikin pesantren, niatkan pesantren untuk Rasulullah. Kalau kamu bikin madrasah, niatkan madrasah untuk Rasulullah. Nanti kalau diteruskan, kalau kamu ngajar, niatkan ngajar, neruskan amalannya Rasulullah. Kalau kamu dakwah, niatkan dakwah, neruskan perjuangannya Rasulullah. Sehingga dengan demikian kita betul-betul berharap mendapat hadzun wafiro min barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagian yang besar, bagian yang sempurna daripada barokah-barokahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman-teman semuanya, pondok pesantren itu kemudian teman-teman semuanya, pondok pesantren itu nyawanya itu di dalam program. Nyawanya itu di dalam program. Maka dikatakan cabang pondok Al-Fatah itu, yaitu ya kalau programnya itu betul-betul nyabang pondok Al-Fatah. Sebagaimana di dalam dakwah, di dalam dakwah itu yang namanya cabang Nizamuddin itu, kalau amalannya adalah betul-betul nyabang Nizamuddin. Jadi di situ hidupkan 5 amal, ada dakwahnya, alim wa ta'alum, zikir ibadah, doa, khidmat, lalu ada musyawarah 2,5 jam, GTI, aula, keluarkan jamaah. Jadi kalau amalannya itu nggak betul-betul nyabang Nizamuddin, itulah hakikatnya cabang Nizamuddin. Walaupun di masjid itu tidak ditulis masjid cabang Nizamuddin nomor sekian, tetapi walaupun ditulis Masjid Al-Falah cabang resmi Nizamuddin India, tidak hidup amalan masjid, hidup 5 amalan, bukan cabang. Itu namanya bukan cabang. Maka demikian pula ini dikatakan pondok cabang Al-Fatah itu cabang dalam amal. Cabang dalam amal. Jadi walaupun nanti di satu tempat ditulis misalnya besar cabang resmi Al-Fatah,
tidak ada amalannya Al-Fatihah di sana, yaitu ya cabang dalam tulisan saja, itu tulisan cabang. Dan ini sebagaimana berkali-kali dikatakan yang Zairon rahimahullah dahulu, kita ini juga bukan pusat, tapi kita itu juga nyabang pesantrennya yang mulia baginda Rasulullah. Maka nyawanya pondok pesantren itu di dalam amalan program 24 jam. Nah, program 24 jam itu sebagaimana yang dicontohkan oleh pondoknya Rasulullah yang kita warisi dari pondok-pondok guru-guru kita sebelumnya, itu nyawanya itu di dalam sholat 5 waktu. Nyawanya itu di dalam sholat 5 waktu. Maka sholat itu merupakan program, kemudian setiap ba'da sholat itu ada program. Sholat itu merupakan program utama, lalu setiap ba'da sholat ada program. Oleh karena itu pertama kali setiap diri kita itu harus bertekad sholat jamaah 5 waktu di masjid, tidak masbuk sampai mati, insyaallah. Insyaallah. Ini anu loh kan, penting loh ini. Jadi seluruh silsilah ilmu guru-guru kita, baik ilmu ilmu syariat maupun ilmu torekoh, ilmu hakekoh, itu guru-gurunya semuanya itu ahli sholat kabeh. Mbah Kiai Mahmud, King Zairon, sak gurunya itu ahli sholat semuanya. Mbah Hamid Pasuruan, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, Mbah Kiai Muhajir, Mbah Yasin Asy'ari. Pokoknya semua guru-guru kita itu sampai ke atas, sampai Rasulullah itu tukang sholat kabeh. Tukang sholat jamaah di masjid. Maka sholat jamaah di masjid 5 waktu nggak masbuk itu harus menjadi tekad setiap diri kita, kalau kita tularkan ke semua santri kita, insyaallah. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang berlebihan. Sudah ngaji, hafid Quran, tamat daurah, tamat khusus untuk setahun. Nah, kalau dituntut untuk sholat jamaah 5 waktu di masjid tidak masuk sampai mati, itu kan seharusnya. Nah, kalau sudah hafid tamat daurah, tamat tahajud per setahun, itu pun tidak bisa sholat di masjid. Lalu siapa di antara umat Islam itu yang bisa sholat di masjid? Ya. Maka dulu di salah satu majelis mudzakarah sama setahun yang saya itu menyampaikan ini. Kalau orang yang pondokan sholat di masjid berjamaah 5 waktu, lalu di shaf awal, maka nanti yang tidak pondokan itu masih bisa diharapkan sholat di masjid jamaah walaupun di shaf belakang. Jadi kalau yang pondokan di shaf awal, yang tidak pondokan di masjid tapi di shaf belakang. Harapannya begitu. Nah, kalau yang pondokan itu di masjid tapi di shaf belakang, yang tidak pondokan bagaimana? Sholat tapi tidak di masjid. Nah, kalau yang pondokan itu sholat tapi tidak di masjid, yang tidak pondokan bagaimana? Tidak sholat nanti bilang bisa. Lastunna ke ahadin minan nisa ini capai tunna. Ya nisa an-nabi lastunna ke ahadin minan nisa ini capai tunna. Jadi istri-istrinya orang lain siapapun, bahkan istrinya para sahabat itu kalau minta tambahan nafkah, merengek-rengek kepada suaminya minta tambahan nafkah, itu ya tidak sampai berdosa dan tidak sampai ditegur di dalam Al-Quran. Tetapi kalau istrinya yang mulia baginda Rasulullah SAW, karena saking tingginya derajat mereka itu, usul minta tambahan belajar ditegur di dalam Al-Quran. Itu maknanya kata para ulama, orang itu semakin tinggi nisbatnya kepada agama, itu memang semakin tinggi kedudukannya.
Semakin tinggi nisbatnya kepada agama, maka semakin tinggi tuntutannya. Maka kita yang apalagi kita ini berkhidmat di pondok pesantren, ya kudune seharusnya bertekad sampai mati sholat jamaah di masjid 5 waktu tidak masbuk, itu harus menjadi tekad kita. Ya kalau sudah punya pondok, mulang pondok, berkhidmat di pondok, itu tidak bisa sholat jamaah terus mau diletak di mana lagi? Itu kira-kira diletakkan di dalam Ka'bah pun tidak bisa jamaah.